Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai materi cara membaca wiring diagram. Oke, tapi sebelum kita mulai materi pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, saya minta tolong satu dari teman-teman pimpin doa. Mari sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, Pak, lebih baik kita berantep dahulu. Doa mulai. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih dari teman-teman. Teman-teman itu untuk komponen-komponen rangkaian kendali itu sudah tahu apa saja. Kontaktor sudah tahu kontaktor? Lalu untuk kontak NO, NC sudah tahu? Ayo, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Terus untuk kayak MCB, terus beban lampu, beban motor sudah. Bebannya sampai beban lampu. Jadi sebelum memulai materi hari ini, mungkin dari teman-teman bisa disiapkan HP-nya, terus disiapkan untuk aplikasi nanti aplikasi Canva sama Google Classroom. Nah, kan nanti komponen-komponennya udah ada, udah diketahui, nah disiapkan. Nah itu supaya teman-teman bisa tahu untuk rangkaiannya nanti ini gimana, itu gimana cara teman-teman tahu? Apa pakai feeling atau asal dipasang dulu, pokoknya bentuknya bagus atau gimana? Pakai apa? Hati, pakai hati. Nah, jadi ini ya salah satu fungsinya wiring diagram. Jadi wiring diagram itu bisa membantu kita merencanakan pada saat kita akan menyusun komponen listrik. Jadi wiring diagram ini bisa dianggap sebagai peta. Kalau peta biasa itu mengarahkan lokasi ya, mengarahkan tempat. Nah ini mengarahkan alur pengkabelan. Di jalannya kabel itu kemana-kemana aja. Oke, sekarang bisa diperhatikan di halaman kedua. Komponen pada rangkaian kontrol motor listrik. Tipe kontak ada berapa? Ada dua ya. Apa aja dua itu? NO itu apa kepanjangannya? NC. Sekarang cara kerjanya NO gimana? Kalau kondisi normal terbuka atau tertutup? Kalau terbuka harus yang kali atau enggak? Ya. Nah, supaya ditutup harus gimana? Dipencet. Bisa dipencet, bisa dari koil magnet. Untuk selanjutnya ini kita ada praktek buat wiring. Oke, jadi sebelumnya saya minta dibagi satu kelompok jadi dua anak. Jadi selanjutnya ini perlu diperhatikan. Jadi nanti setiap kelompok akan saya kasih barcode seperti ini. Nah di barcode ini nanti ada kayak simulasi. Di satu itu bisa membuka gambarnya. Nanti kalian sama teman kalian dalam satu HP itu bisa kerjasama merangkai komponen sesuai dengan wiring diagram yang sudah dibentuk tadi. Nah, untuk cara memwiringnya, untuk cara merangkainya, itu bisa dilihat di sisi kanan. Itu ada pilihan kabel merah sama kabel biru, pasang dan netral. Oke, kalau sudah bisa dipahami, bisa mulai dikerjakan. Untuk waktunya sendiri itu 30 menit dari sekarang.
Jadi karena ini tadi banyak yang sudah bisa, banyak yang sudah jadi rangkaiannya. Jadi setelah ini teman-teman bisa mempresentasikan hasil rangkaiannya tadi di depan. Setelah itu nanti akan saya beri masukan dari presentasi kita. Jadi kita bisa sama-sama baca bareng. Kita bisa melihat nanti alur pengkabelan itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiring diagram milik kami. Oke teman-teman bisa kondusif dulu ya. Pertama-tama pasar diameterkan ke MCB 1. Dalam membaca wiring diagram, pemahaman kita terhadap simbol komponen itu sangat penting ya. Karena dalam beberapa komponen itu nomor pinnya pasti sama. Untuk NC itu nomor pinnya 21, 22 atau 11, 12. Untuk NO itu 13, 14 atau 33, 34. Nah itu tergantung komponennya. Tapi tetap harus diingat, kita harus memahami simbol komponennya dengan benar-benar supaya kita bisa tahu ini larinya ke komponen mana, lalu selanjutnya ke mana. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Karena tadi kita sudah merangkai wiring diagram dan teman-teman juga sudah banyak yang memahami ya. Jadi sekarang saya mau berikan itu sumatif atau penilaian akhir. Ini berupa quizzes. Selama proses pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kenapa kok wiring diagramnya itu kabel pasarnya harus di titik sambungnya bukan di tengah-tengahnya? Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membaca wiring diagram. Yaitu yang pertama kita harus memahami simbol komponen ya. Kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Belajar itu nggak ada yang sia-sia. Kita belajar apapun itu, seremeh apapun itu, nah itu tetap namanya itu ilmu. Saya berharap ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman.